Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Setiap unit ekonomi memiliki transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi penjualan kredit, dan transaksi non-kas yang lain. Transaksi-transaksi tersebut perlu dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan kepada berbagai pihak. Kekayaan yang dimiliki perusahaan disebut harta atau aktiva, sedang hak atau klaim atas kekayaan tersebut disebut sebagai hak atas kekayaan. Jumlah kekayaan suatu perusahaan akan sama dengan jumlah hak terhadap kekayaan tersebut, sehingga hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dalam suatu persamaan sebagai berikut, yaitu di sini ada rumusnya. Rumusnya aktiva sama dengan hak kekayaan. Hak atas kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur dan hak dari pemilik. Hak dari kreditur atas kekayaan perusahaan merupakan hutang perusahaan dan hak dari pemilik merupakan modal. Maka persamaan di atas dapat ditulis. Nah, di sini juga ada rumusnya lagi, ada aktiva sama dengan hutang plus modal, atau aktiva dikurangin hutang sama dengan modal. Ruas pernyataan sebelah kanan sama dengan ruas persamaan sebelah kiri, maka apabila terjadi perubahan di ruas persamaan sebelah kanan harus diikuti perubahan ruas persamaan sebelah kiri. Dan di sini kita akan cari tentang soalnya dan jawabannya. Di sini ada kasus di Nur Teknik. Nah, di sini soalnya buatlah ikhtisar transaksi perusahaan dalam bentuk tabel baris. Dan kedua, susunlah neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal untuk Nur Teknik. Jawabannya di sini ada tanggal 1 Februari 2006, setoran modal secara tunai ke dalam kas perusahaan sebesar 35 juta. Nah, di sini ada kolomnya, yaitu ada, jadi aktivanya 35 juta jadi aktiva itu ditambah 35 juta. Ditambah kayak gitu loh, jadi sama diiringnya sama modalnya. Nah, di sini jadi ada jawabannya tanggal 1 Februari 2006, setoran modal secara tunai ke dalam kas perusahaan sebesar 35 juta. Jadi aktiva 35 juta ditambah dengan diiringi modal 35 juta. Jadi sama kan? Jadi balance. Nah, di sini ada tanggal 2 Februari 2006, kas bertambah sebesar 90 juta dari pinjaman bank. Nah, jadi dia minjem, berarti dikurang. Nah, saldo awalnya itu 35 juta. Nah, terus yang kasnya itu 90 juta. Jadi saldo akhirnya itu, jadi kita dikurang 35 juta dikurang 90 juta, yaitu hasilnya 125 juta. Saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bertujuan untuk mengetahui perusahaan tersebut memiliki keuntungan ataupun kerugian. Di judulnya itu harus ada nama PT atau nama perusahaan, kemudian ada nama laporannya, yaitu laporan laba rugi, dan juga jangan lupa ada periodenya. Nah, di sini yang digunakan adalah pendapatan dan juga beban. Pendapatannya didapatkan dari persamaan dasar di atas. Di sini tertulis 45 juta. Kemudian ada gaji. Ada gaji karyawan, ada penyusutan kendaraan, dan juga ada biaya operasional persewaan bus. Di total dijumlahkan, kemudian karena ini beban, jadi dikurung. Di dalam tanda kurung, kemudian ini dikurangin. Jadi hasilnya 20 juta. Jadi laba. Kalau misalkan di sini misalkan ada 50 juta bebannya, contohnya itu 45 juta dikurangi 50 juta, artinya minus atau dalam kurung 10 juta, artinya rugi. Nah, angka penjumlahan hasilnya ini nanti akan digunakan ke laporan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan ekuitas
atau laporan perubahan modal. Yang pertama, kita harus menulis nama laporannya. Yang kedua, kita harus menulis PT atau tokonya. Yang ketiga, jangan lupa kita menulis periodenya. Lalu setelah itu, langkah pertama kita harus menulis modal awal, periode atau bisa ditulis juga modal periode Tuan Anuri, yaitu sebesar 35 juta. Penambahan laba usaha yaitu sebesar 36.500.000. Pengurangannya yaitu rugi usaha atau PRIV. Nah, jika ada PRIV, maka bisa ditulis seperti contoh, misalkan PRIV-nya dia 20 juta. Pengurangan usaha tidak ada, jadi di strip aja. Lalu PRIV tidak ada, jadi di strip aja. Terus lalu laba usaha turun. Dan akhir yaitu modal akhir periode yang berakhir pada 28 Februari. Setelah itu, modal akhir ditambahkan dari modal awal. Jadi modal akhir ditambah modal awal, dan ini hasilnya. Baik. Dan neraca sama seperti laporan-laporan sebelumnya. Di neraca ini untuk di atasnya ditulis dulu nama laporannya, terus nama perusahaan, terus yang di bawahnya lagi periode. Neraca ini dibagi menjadi dua, ada aktiva dan pasiva. Jadi aktiva dan pasivanya ini harus sama alias balance. Di sini ada aktiva. Aktiva di sini tertulis kas, perlengkapan, peralatan bengkel, akumulasi penyusutan bengkel, sewa dibayar di muka. Aktiva ini sesuai dengan laporan sebelumnya, yaitu persamaan dasar. Seperti di sini ada kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan, sewa gedung, utang dagang, utang bank. Nah, total semua aktivanya 162.600.000. Habis itu ada pasiva. Pasiva ini adalah utang plus modal. Jadi utangnya semua ditulis, ada utang dagang, ada utang bank, ditulis semuanya. Habis itu sama modal. Modal ditambah sama utang. Totalnya 162.600.000. Jadi aktiva dan pasivanya balance-nya 162.600.000. Jadi aktiva sama pasivanya balance-nya 162.600.000.